Oh ya, kenapa saya pilih jalan besar? Karena di belakang itu rumahnya dia. Jadi kalau saya ambil belakang, satu dapat jalan kecil, nggak cocok buat saya. Kedua juga saya jadi hancurin rumahnya dia. Percuma dong, kasihan juga. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita cerita-cerita. Saya pengen cerita pengalaman saya beli properti ratusan juta, tapi nggak lihat propertinya. Kira-kira berhasil atau gagal total? Ya, jadi ada beberapa kali saya sudah beli properti dan tidak lihat. Tadi saya hitung-hitung, mungkin ada sekitar 5 kali ya. 2011 ada 2 properti, 2019 ada 1 properti, 2018 ada 1 properti, 2021 ada 1 properti. Saya coba cerita salah satu dulu. Nanti kalau ternyata teman-teman suka, saya ceritain semuanya. Pengalaman salah satunya yang saya masih ingat jelas adalah 2021, karena yang paling baru ya. Jadi saya nggak lihat propertinya tapi beli. Itu ceritanya ya COVID gitu kan. Nah, di rumah gitu lagi kerja, tahu-tahu ada maklar telepon, maklar properti. Pak, ini ada properti yang sesuai Pak Pipo mau nih. Ini ceritanya di Jawa Barat. Ya 6 jam lah dari Jakarta, 6 jam lah. Cukup jauh. Karena COVID dan jauh 6 jam. Ya saya nggak mau ke sana gitu loh. Saya pikir sayang 6 jam ya, jauh. Dan macet banget daerahnya. Saya nggak suka. Jalan ke daerah situ saya nggak suka. Nah, dia nawarin luasnya 1000 meter. Terus orangnya minta 500 juta, saya kalau nggak salah. Nah, kemudian karena saya lihat titik ini sesuai kriteria saya, walaupun terlalu luas. Terus saya cek minimarket, ternyata minimarketnya cukup jauh dari titik ini, ya kan? Jadi saya udah ngincer, wah ini cocok minimarket nih. Terus saya tanya, sertifikat nggak? Ternyata ini sudah sertifikat. Kemudian saya cek ke franchisor minimarket, ya Indomaret, Alfamart lah, salah satu dari itu ya. Saya tanya daerah situ perizinannya gimana? Masih memungkinkan nggak? Masih ada kuota nggak dari Pemda? Karena setahu saya daerah situ izinnya sulit. Saya sering dengar daerah situ izinnya sulit pak. Saya udah beberapa kali. Dan franchisor bilang, oh bisa pak, tinggal 1. Jadi aturan di daerah itu kuotanya itu 1 kecamatan 3 saya kalau nggak salah. Dan di kecamatan ini sudah ada 2, tinggal 1 lagi. Wah ini saya langsung tertarik. Saya tanya harganya 500, tapi kan 1000 meter. Ya saya nggak mau karena Buat apa 1000 meter? deket daerah wisata sih pak. Tapi kalau suruh ke sana terus bolak-balik 6 jam, jalan macet-macet juga males juga. Jadi saya minta separuh aja. Nah, terus dia sepakat, separuh boleh, harganya 275. Ya udah, buat saya cukup lah. Saya separuh 500 meter itu kalau buat minimarket sudah terlalu luas. Dan posisinya properti ini depan belakang jalan. Depan jalan besar, belakang jalan kecil. Jadi saya minta depan aja, yang jalan besar. Nggak besar-besar banget teman-teman, 2 mobil pas lah. Namanya jalan di daerah, bukan di kota gitu ya. Jadi jalannya nggak terlalu lebar, tapi cukup untuk minimarket masuk truk kirim ke sana cukup. Nah, hasil surveinya dari minimarket, oh ya, kenapa saya pilih jalan besar? Karena di belakang itu rumahnya dia. Jadi kalau saya ambil belakang, satu dapat jalan kecil, nggak cocok buat saya. Kedua juga saya jadi hancurin rumahnya dia. Percuma dong, kasihan juga. Mendingan saya ngambil pekarangannya yang menghadap jalan agak raya, bukan jalan raya itu, jalan agak raya lah. Tapi saya belum kesana, teman-teman. Dari 2011 sampai sekarang saya udah punya properti itu, saya belum pernah sekalipun kesana, baik sebelum dibangun maupun sampai hari ini. Nah, kemudian disurveikan ke franchisor juga oke, walaupun
perlu waktu karena waktu itu kan COVID, jadi tidak lancar. Proses-proses banyak yang pending. Terus akhirnya franchisor oke, saya bayar ke penjual, belum lihat propertinya, 480 meter perjanjian kita. Terus saya disuruh ngukur, saya kirim orang ngukur di sana. Ternyata jatah saya luasnya itu 480, cuman 380, saya dicurangin 100, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak kepake juga gitu loh teman-teman. Saya 380 sebenarnya juga sudah cukup gitu loh. 380 aja kalau teman-teman lihat fotonya minimarketnya kan sekarang jadinya, wah, depan itu parkiran kayak lapangan sepak bola, luas sekali. Tokonya kecil, cuman 180, parkirannya 200 meter. Ya, karena minimarket memang ada keterbatasan. Jadi saya beli 275, terus untuk bangun minimarketnya waktu itu masih sekitar 800 jutaan. Ya, 1M 1,1 total modalnya. Nah, hari ini propertinya income-nya bisa menghasilkan minimarketnya ya 15-20 juta setiap bulan. Yang menurut saya itu income-nya lebih besar dari angsuran. Tapi khusus properti ini saya nggak beli pakai kredit bank, ya kan teman-teman. Untuk yang ini saya belinya cash. Kenapa? Karena waktu itu saya kebetulan lagi ada cadangan dana. Kan nggak harus kredit terus toh teman-teman. Sekali-kali naik kelas, ya kan. Sekali-kali agak coba-coba beli pakai cash. Yang ini sekali ini saya pakai cash. Pertimbangan saya pakai cash bukan pakai kredit adalah satu, waktu itu COVID sehingga bank-bank banyak yang sulit memberikan kredit. Kedua adalah waktu itu juga saya posisi banyak yang restruktur kreditnya sehingga sulit juga dapat approval kredit. Kemudian yang ketiga juga nilai tanahnya terlalu murah. Nanti banknya ngomel, kalau saya minta kredit 275 juta gitu kan banknya pasti ngomel-ngomel. Pak, jangan 275 lah Pak, 275 nanti proses kita yang terlalu ribet. Biasa bank itu kan sukanya yang ya 500 ke atas lah. Jadi properti ini kurang cocok. Terus berikutnya juga mungkin ada sedikit masalah, ya saya lagi malas-malasan aja kredit. Sampai hari ini juga masih cash, properti itu belum saya jaminkan kemana-mana. Ya buat sesekali pengalaman ya, kan pengalaman beli properti cash itu jarang saya. Ini salah satunya, karena biasanya saya pakai kredit. Bisa dibilang 95% properti saya pakai kredit. Tapi untuk yang satu ini saya beli cash. Tapi teman-teman, intinya bukan ngomongin cash kredit ya. Intinya saya pengen ngomongin pengalaman beli properti tanpa melihat. Sampai hari ini saya belum pernah lihat teman-teman, baik bentuk awalnya dulu maupun sekarang setelah jadi minimarket. Padahal dekat daerah wisata. Saya pengen ngajak anak-anak sama istri ke sana ke daerah wisata, sekalian mampir toko, lihat gitu loh. Masa punya properti nggak pernah lihat. Tapi sampai sekarang anak-anak udah gede, jadi seringnya Sabtu Minggu pada sibuk-sibuk terus. Saya Sabtu Minggu juga sibuk ternak teri, ya kan? Nganter anak, nganter istri ya, jadi nggak sempet ke daerah sana. Tips dan pengalaman pelajaran yang bisa kita dapat teman-teman, kalau teman-teman mau seperti ini, saya sangat tidak menyarankan. Ya, saya melakukan karena saya sudah berpengalaman di bidang itu, minimarket, sehingga resikonya ya turun gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman baru pertama, kedua kali beli minimarket terus nggak lihat seperti ini, saya sangat tidak rekomen. Ini cerita-cerita doang. Karena beberapa kali saya beli properti seperti ini, nggak lihat, ya ada yang bagus, ada yang sesuai harapan, ada yang melebihi harapan, tapi ada juga yang kurang dari harapan. Nah, pelajarannya itu, kedua, ya kalau teman-teman sudah yakin sekali, ya nggak apa-apa juga, ya kan, uang masing-masing. Terus nomor berikutnya adalah kalau saya lihat, ya karena fokus saya bukan lokasi, teman-teman. Lokasi itu lokasinya menurut saya nggak perfect, karena di ujung dunia, bahkan selangkah lagi sudah sampai Australia kali ya teman-teman, sudah jauh sekali dari Jakarta. Tapi kan prinsip saya bukan 3L. Kalau guru-guru properti yang lain 3L. Apa itu 3L?
L pertama lokasi itu yang paling penting. L yang kedua lokasi lagi, dan lokasi lagi. Kalau saya kan 3C. Yang penting cash flow, ya kan. Selama cash flow-nya, income-nya lebih besar dari angsuran, lokasinya dimanapun nggak masalah. Di ujung dunia pun nggak masalah. Di perbatasan ke Australia pun no problem. Yang penting propertinya menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Dan properti ini di atas target saya. Ya, target saya kan sekitar 1% ya teman-teman. Ini sudah 1,5% dan menuju 2%. Menurut saya sih oke. Saya puas untuk properti ini. Nah, kalau pengalaman yang buruk untuk beli properti tanpa lihat, itu kapan-kapan saya cerita. Ada di Jawa Timur waktu itu saya gagal. Nanti kapan-kapan saya cerita ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan, tulis di komen, nanti kita ngobrol di komen. Salam Passive Income Property. Video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.